Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Hanifah Nurul Mutmainah dari Balai Besar Taman Nasional Bukit Barisan Selatan dengan jabatan pelatih dan perawat satwa liar. Kali ini saya akan memberitahukan sedikit tentang visi dan tujuan dari Balai Besar Taman Nasional Bukit Barisan Selatan atau jika disingkat yaitu TNBBS, di mana visi TNBBS sebagai pusat konservasi keanekaragaman hayati hutan hujan tropis dataran rendah di ujung selatan Sumatera dengan tujuan mempertahankan populasi satwa prioritas gajah Sumatera sebesar 122 individu dengan baseline tahun 2017, lalu mempertahankan kepadatan populasi harimau Sumatera sebesar 2,21 individu per 100 km persegi dengan baseline tahun 2022, menemukan badak Sumatera dan meningkatkan tutupan hutan menjadi 80% dari total luas kawasan TNBBS dengan baseline tahun 2022. Adapun posisi kerja saya, posisi jabatan saya berada di bawah Kepala Balai Besar, lalu Kepala Bidang Teknis Konservasi dan Kepala Bidang Wilayah, lalu Kepala Seksi Wilayah, dan baru Perawat Satwa. Tapi kali ini saya diperbantukan di bawah kantor bidang, jadi saya berada di bawah Kepala Bidang. Peran saya di unit kerja sendiri yaitu melakukan perbantuan di kantor bidang dan perbantuan juga yang terkait satwa. Karena bisa dibilang banyak sekali hal yang berhubungan dengan satwa di sini. Misalnya eh, membuat eh, apa lahan untuk pakan satwa secara ekosistem atau biasanya kita sebut juga sebagai apa bahasanya penyediaan sumber pakan alami, lalu melaksanakan sosialisasi dan anjang sana yang dimana saya juga ikut, apalagi saat terjadi banyak konflik harimau, lalu ketika ada konflik saya juga melakukan perbantuan untuk membuat laporannya dan juga untuk hal-hal yang di lapangan langsung seperti membersihkan kandang harimau ataupun memberikan pakan harimau juga sudah pernah saya lakukan. Layanan yang saya bantu hadirkan seperti, langsung, apa misalnya, eee, memberikan bantuan ketika ada masyarakat yang bertanya atau ingin tahu, dan juga pengurusan simaksi, dan juga, pemberian informasi mengenai satwa-satwa yang bagaimana masyarakat harus lakukan ataupun hindari. Standar layanan yang saya capai, saya kira yang sesuai dengan, orientasi ASN itu sendiri, itu berakhlak, kasih pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Yang dimana menurut saya ini disesuaikan saat bersama dengan masyarakat, yaitu ramah, cekatan, dan juga tetap harus berinovasi. Tugas saya sendiri menurut saya sudah sesuai dengan tujuan besar dari instansi yang saya sebutkan di awal. Yang dimana ini juga menurut saya sudah bercampur dengan ciri smart ASN yang apa-apa nih sudah harus digitalisasi dan inovatif. Misalnya dalam pemeliharaan, rehabilitasi, harimau, itu sudah menggunakan CCTV, lalu kita mencatat juga di logbook, membuat laporan, dan juga Eee, terus memantau secara, digital ya, jadi kita tidak perlu bolak-balik ke kandang. Ataupun misalnya jika dalam soal, anjang sana atau sosialisasi, kita juga sudah menggunakan sosial media dan kita juga sudah mensosialisasikan secara online dan offline juga, misalnya langsung kepada para tokoh-tokoh masyarakat. Jadi saya kira ciri-ciri smart ASN sudah diterapkan di sini, yaitu digitalisasi, inovasi, lalu langsung ke dunia maya maupun ke dunia nyata. Apa yang masih bisa ditingkatkan? Saya kira masih banyak ya, yaitu seperti banyaknya eh, un- hal-hal yang harus semakin disosialisasikan, diluaskan. Jadi tidak hanya terkait berita, tapi juga bisa terkait satwa di TNBBS itu sendiri dan juga terkait keanekaragaman flora dan fauna di TNBBS, lalu bagaimana kita dengan masyarakat, karena mungkin perlu digali lebih dalam. Adapun satu dua hal yang mungkin bisa saya lakukan agar kinerja unit bisa lebih baik, yaitu dengan tetap istiqomah atau konsisten dengan saat ini dan memulai hal-hal kecil yang mungkin bisa menjadi lebih baik. Misalnya dalam standar pelayanan menjadi lebih cepat karena saya membantu menggunakan Google Drive ataupun dengan AI yang sudah seizin dengan senior saya karena tentu banyak data sensitif yang harus saya tanyakan ke senior atau dengan izin atasan dan karena itu bisa mulai untuk lebih cepat juga dan juga bisa memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. Mungkin itu beberapa hal yang terkait dengan pekerjaan saya dan bisa dikolaborasikan dengan ciri-ciri smart ASN yang memang sudah ada dan menjadi standar kita agar menjadi lebih baik ke depannya. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.